Siapakah orang yang kuat dalam berhaji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, ahbakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Dalam berhaji, tatkala kemudian kita bersama dalam kurun waktu 1 bulan, 40 hari bersama dengan orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya, sangat mungkin di sana syaitan akan mengembuskan kepada kita permusuhan. Namun ketahuilah, di antara hal yang harus betul-betul disetel dalam mindset kita semua, khususnya para jemaah haji, fisik yang kuat, angkat barbel setiap hari, atau mungkin jogging setiap hari, maka bukan ini definisi kuat dalam berhaji. Nabi SAW mengingatkan kita semua dalam hadisnya, laisa syadidu bis-sura'ah, bukan orang yang kuat adalah orang yang dia ahli gulat, kuat secara fisik, enggak. Walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang disebut kuat adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Maka ini harus dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bagi orang-orang yang ia menunaikan ibadah haji dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada rafath, tidak ada fusuq, dan tidak ada jidal di dalamnya. Maka jangan sampai ketika kita berhaji ditopang dengan fisik yang kuat, tapi justru kemudian lemah dalam kacamata syariat. Kuatnya hanya sebatas kuat fisik, tapi lemah secara mental. Ia justru kemudian berkata rafath. Berkata rafath di sini para ulama menjelaskan yakni kata-kata kotor, kata-kata jorok. Maka harus kemudian dikaitkan bagaimana Nabi SAW berpesan kepada kita semua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Faliyakul khairan aw liyasmut. Perbanyak di sana zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak di sana bermunajat, meminta kepada Allah dengan doa-doanya. Jika tidak, maka diam. Kunarangi di sana, hindari di sana, dan persempit bagaimana kemudian waktu-waktu untuk sekedar ngobrol, sekedar mungkin di sana untuk guyon bersama dengan jemaah haji lainnya. Kurangi, karena sangat mungkin di sana syaitan justru menyisipkan rafath. Begitu pula fusuk. Fusuk, para ulama mengatakan ini adalah maksiat secara umum, apapun bentuknya. Baik itu kemudian maksiatnya di sini melakukan dosa-dosa besar, bahkan na'udzubillah wal idzubillah kesyirikan. Pergi haji tapi membawa jimat, atau ketika pergi haji justru di sana melakukan hal-hal yang notabene dilanggar secara aturan syariat. Bagaimana kemudian di sana justru ghibah, bagaimana di sana justru tidak menjaga pandangan, bagaimana di sana justru na'udzubillah wal idzubillah melakukan tindak seperti pencurian dan yang sebagainya. Yang seperti ini ada, maka harus dia jaga. Jangan sampai kemudian maksiat yang ia betul-betul tidak lakukan di tanah halal, di Indonesia, di tanah air, justru kemudian bablas ia lakukan di tanah haram. Dan membahas tentang maksiat, para ulama menjelaskan bahwa maksiat ini di sana punya level. Setidaknya di sana ada 3 level yang harus dipahami. Ada maksiat ketika dilakukan di tanah haram, di bulan haram, maka ini levelnya sangat luar biasa. Ada di sana maksiat yang dilakukan di bulan haram, di tanah halal, atau maksiat yang ia lakukan di bagaimana tanah haram bulan halal, dan maksiat yang dilakukan di tanah halal di bulan halal. Bagaimana kemudian dengan haji? Haji ini ada di tanah haram, ada di bulan haram, sehingga satu kemaksiatan yang kita lakukan di sana levelnya berlipat ganda. Berbeda maksiat dilakukan di tanah haram dan maksiat dilakukan di tanah air. Berbeda maksiat dilakukan di bulan haram, maksiat dilakukan di bulan halal. Berbeda. Maka bagaimana kalau kemaksiatan ini justru kita lakukan di tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sucikan,
dan di bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Begitu pula ketika di sana jidal. Ini salah satu buah ketika seseorang tidak menjaga lisannya atau ketika seseorang dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Maka ia akan sibuk berdebat. Mungkin dimulai dari pembahasan-pembahasan yang sensitif, membahas tentang politik, membahas mungkin tentang bagaimana sudut pandang A, sudut pandang B, hingga kemudian ketika tidak cocok satu sama lain, jidal. Untuk apa? Hilangi obrolan politik ketika di sana. Hindari obrolan-obrolan yang tidak ada faedahnya di sana. Fokus saja dengan zikrullah, sehingga itu akan secara langsung meredam potensi untuk jidal. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua? Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku jamin untuk kalian semua sebuah istana di tepi surga. Bagi siapa? Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan debat meskipun ia di pihak yang benar. Maka jangan sekali-kali para jamaah sekalian bagi kita untuk kemudian berbuat rafath, berbuat fusuk, dan berbuat jidal di tanah haram, lebih-lebih ketika di sana dalam momen-momen haji. Bukan berarti ini diperbolehkan di momen-momen di luar haji, tidak. Para ulama menjelaskan bahwasanya wa in kanat mamnu'atan fi kulli zamanin wa makanin, walaupun hal ini adalah sesuatu yang terlarang di setiap waktu dan di setiap tempat, akan tetapi ini akan menjadi besar sekali, menjadi berbobot sekali larangannya ketika dilakukan di tanah haram dan juga di bulan haram. Maka bagi para jamaah haji, salah satu ikhtiar, adab yang harus kemudian dimaksimalkan adalah bagaimana mengendalikan diri, mengendalikan lisan. Jangan sampai justru berbuat hal-hal yang bisa mempengaruhi kemabruran. Ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua, khususnya para jemaah haji. Barang siapa yang dia berhaji karena Allah Subhanahu Wa Taala, falam yarfuth, falam yafsuk. Dia tidak berkata rafath, dia tidak berbuat maksiat. Maka raja'a kayaumin waladathu ummuh. Ia akan pulang sebagaimana hari di mana ia baru saja dilahirkan oleh ibunya, dalam keadaan dosanya nol. Tidakkah ingin seperti itu? Kalau ingin, jaga lisan, jaga hati. Jangan sampai kemudian berbuat maksiat, lebih-lebih kemudian debat, kusir. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.